Bangunan-bangunan indah dengan dominasi warna putih berkilauan di bawah sinar matahari. Jalan-jalan yang luas dan lengang dihiasi lampu-lampu jalan bergaya klasik, seolah berjalan di atas panggung teater yang megah namun sunyi. Sensasi magis yang membuat seperti melintasi batas antara kenyataan dan fantasi. Ini adalah kota Aşgabat, ibu kota Turkmenistan. Namanya berarti kota cinta, juga dikenal sebagai kota putih. Bangunan modern di kota dihiasi dengan marmer putih yang mewah dari Eropa. Negara ini juga memiliki aturan yang tidak biasa untuk penduduknya. Di ibu kota Aşgabat, setiap mobil harus berwarna putih atau silver, dan mengendarai mobil kotor memasuki kota merupakan tindakan kriminal. Kebijakan ini berasal dari kepercayaan Presiden kedua Turkmenistan, Berdimuhamedov, bahwa warna putih membawa keberuntungan. Sang presiden memang dikenal penggemar warna putih. Istana kepresidenan juga didominasi warna putih. Bahkan dia bepergian dengan menggunakan limousin putih. Namun kegemaran sang presiden akan warna putih menjadi beban bagi rakyat, khususnya pemilik mobil berwarna hitam. Sebab mereka harus mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk mengecat ulang mobil agar memiliki warna putih terang seperti kesukaan presiden. Negara ini merupakan negara terbesar kedua di Asia Tengah setelah Kazakhstan. Sebagian besar penduduk Turkmenistan merupakan etnis Turkmen dan diikuti oleh etnis-etnis minoritas lainnya seperti etnis Uzbek dan Rusia. Jumlah kecil minoritas lainnya berasal dari etnis Kazakh, Tatar, Ukraina, Azerbaijan, Armenia, dan Baloch. Turkmenistan adalah salah satu negara terkaya di kawasan ini karena mereka memiliki cadangan gas alam terbesar keempat di bumi, di mana gas lebih murah daripada air mineral. Dan apa yang terjadi sebagaimana hasilnya, ibu kota yang dibangun dengan sempurna bernama Aşgabat yang sepenuhnya dihiasi dengan marmer paling putih yang mahal. 80% bangunan adalah berwarna putih. Kota ini memegang gelar Guinness Book of Record untuk marmer putih terbanyak di bumi. Turkmenistan pernah memberikan listrik, gas, dan air secara gratis untuk rakyatnya selama lebih dari 25 tahun. Sejak 1993 hingga berakhir sebelum 2019. Saat ini Aşgabat modern banyak orang menyebutnya sebagai kota orang mati karena sangat sepinya kota ini. Turkmenistan dengan kurang dari 10.000 pengunjung dalam setahun. Turkmenistan berada di peringkat ke-7 negara yang paling sedikit dikunjungi di dunia. Bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan Korea Utara. Ini karena negara tersebut memiliki banyak persyaratan untuk wisatawan asing yang masuk. Dahulu Aşgabat dikenal sebagai kota taman. Kota ini dipenuhi dengan pepohonan hijau, kanal-kanal mengalirkan air pegunungan, dan pepohonan memberikan kesejukan yang teduh bahkan pada bulan Juli dan Agustus. Di malam hari, para penduduk akan berkumpul di sekitar gazebo dan minum teh. Pembangunan ibu kota tersebut telah merangsang industri, mengubah oasis agraris menjadi pusat industri republik ini. Setelah 69 tahun menjadi bagian dari Uni Soviet dan 67 tahun menjadi bagian dari Republik Kesatuan dalam Uni Soviet,
Pada tanggal 27 Oktober 1991, rakyat Turkmenistan memutuskan untuk merdeka dan berpisah dari Uni Soviet. Presiden seumur hidup Sapar Murat Atayevich Niyazov yang merupakan mantan birokrat Partai Komunis Uni Soviet yang memimpin Turkmenistan dari tahun 1985 ketika ia menjabat ketua Partai Komunis Turkmenistan. Dia mengambil alih kepemimpinan setelah keruntuhan Uni Soviet dan pada tanggal 28 Desember 1999 dia diangkat sebagai presiden seumur hidup Turkmenistan oleh majelis setempat bekas Partai Komunis, sekarang dikenal sebagai Partai Demokrat Turkmenistan yang merupakan partai tunggal yang diizinkan oleh pemerintah. Partai politik lainnya dianggap tidak sah atau ilegal kecuali mendapat persetujuan dari pemerintah. Presiden Sapar Murat Niyazov bahkan ia menjuluki dirinya sebagai Turkmenbasi, yang berarti pemimpin semua orang Turkmen. Ia memimpin Turkmenistan dari tahun 1991 hingga 2006. Adalah sosok yang otoriter dan seorang narsistik. Semua harus tunduk kepadanya. Siapapun yang membangkang dan mengkritiknya langsung ditangkap dan dihukum. Media di luar pemerintahan pun dibungkam. Selama itu pula foto dan patung emas Turkmenbasi dipasang di seluruh pelosok negeri. Niyazov mulai memperkenalkan gagasan tentang keunggulannya sendiri ke dalam masyarakat dan mulai membangun kembali Ashgabat dengan caranya sendiri. Puluhan monumen bersejarah dihancurkan dan ratusan rumah dirobohkan. Sebagai gantinya dibangun gedung-gedung tinggi dilapisi marmer putih. Hampir semua pohon tahunan ditebang, digantikan oleh pohon konifer yang tidak cocok untuk iklim kering dan hanya memberi sedikit naungan. Jalan raya baru dibangun dan sistem irigasi kanal yang menciptakan iklim mikro khusus kota hampir hancur total. Kebijakan sang presiden yang dipandang aneh ditetapkan. Pada 10 Agustus 2002, pemerintah Turkmenistan menetapkan undang-undang yang mengubah nama hari dan bulan dengan nama-nama keluarganya. Sebagai contoh, nama bulan Januari diubah menjadi nama Turkmenbasi, yang berarti julukan sang presiden. Bulan April dirubah menjadi nama ibunya. Dia juga mengarang sebuah buku, Ruhmana atau Buku Jiwa, buku karya sang presiden Sapar Murat Niyazov yang menjadi buku bacaan wajib di sekolah. Setiap pagi anak-anak harus mengucapkan janji kesetiaan kepadanya. Alasan Niyazov menulis Ruhmana adalah karena ia ingin rakyat Turkmenistan menjadikan buku tersebut sebagai pedoman hidupnya. Selain itu, isi buku Ruhmana menjadi salah satu materi wajib dalam ujian masuk pegawai negeri. Toko-toko buku dan gedung pemerintahan diharuskan memajang kopian Ruhmana. Pada tahun 2005, Niyazov telah menutup semua rumah sakit di luar ibu kota karena alasan kekurangan peralatan dan pendanaan. Namun, rumah sakit pedesaan dibuka kembali oleh penggantinya, Berdi Muhamedov, meskipun mereka masih kekurangan peralatan yang penting. Presiden Niyazov mangkat pada tahun 2006. Pada 23 April 2008, Perdana Menteri Gurbanguly Berdi Muhamedov kemudian mengambil alih kekuasaan sementara dan menggelar pemilu. Parlemen Turkmenistan mengumumkan bahwa Berdi Muhamedov muncul sebagai pemenangnya setelah memperoleh hampir 90% dari seluruh suara yang masuk. Sejak itu, Turkmenistan berubah dari otokratis menjadi demokratis. Naiknya Gurbanguly Berdi Muhamedov ke tampuk kekuasaan memicu gelombang baru kehancuran di kota. Berdi Muhamedov segera mengarahkan pandangannya untuk menghapus kenangan akan pendahulunya. Ia memulai rekonstruksi jalan utama yang dinamai menurut Niyazov, yang berarti jalan itu dihancurkan seluruhnya.
Ia membangun istana yang baru berwarna putih megah, merobohkan puluhan rumah untuk tujuan itu, dan memblokir seluruh jalan untuk umum, mengubahnya menjadi jalan raya pribadinya. Di sepanjang jalan utama manapun yang mungkin dilalui presiden, dilarang membuka jendela, memasang AC atau antena parabola, dan menggantung pakaian. Dia juga membatalkan keputusan Niyazov yang mengganti nama hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun dengan nama dirinya dan anggota keluarganya, dan memerintahkan agar patung emas pendahulunya yang besar dipindahkan dari pusat ibu kota ke wilayah selatan. Berdimuhamedov segera mengganti kultus kepribadian Niyazov dengan kultusnya sendiri, mengganti buku Ruhmana karya Niyazov, dan para siswa mulai membaca buku Turkmennama, kisah orang-orang Turkmen karya Berdimuhamedov. Setelah 15 tahun memimpin, putranya Sardar Berdimuhamedov terpilih menjadi presiden pada bulan Maret 2022. Sebagai presiden ketiga Turkmenistan, Sardar mulai membangun diplomasi yang kuat dengan negara-negara besar lainnya. Melansir dari situs Diplomat, hak asasi manusia yang tercederai di bawah kepemimpinan kepresidenan Sardar sejauh ini adalah hak perempuan dengan alasan agama. Pada awal April 2022, sebagian besar salon kecantikan perempuan ditutup karena berbagai alasan. Tidak boleh ada sulam bibir, tato, pemasangan bulu mata, dan lain-lain. Pengabaian pada larangan ini berakibat 15 tahun penjara bagi pemilik salon dan denda bagi pelanggar sebesar $285. Sebagai presiden, Sardar Berdimuhamedov tampak memerintah di bawah bayang-bayang ayahnya. Presiden memutuskan akan membangun kota baru untuk menghormati ayahnya. Kota baru akan berjarak 30 km dari ibu kota Ashgabat yang dinamai Kota Arkadak. Tahap pertama pembangunan Kota Arkadak menelan biaya $3,3 miliar atau 49,73 triliun rupiah. Fase kedua akan menelan biaya sekitar $1,5 miliar atau 22,61 triliun rupiah menurut perkiraan pemerintah. Kelompok-kelompok HAM menuduh Turkmenistan menghabiskan uang dari keuntungan gasnya untuk proyek-proyek mewah yang tidak bermanfaat bagi penduduk. Namun di bawah Presiden Sardar Berdimuhamedov, Islam berkembang lebih terbuka. Sardar menyetujui untuk pembangunan masjid-masjid baru, dan kemudian Sardar Berdimuhamedov melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden. Dia melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan tujuan melakukan ibadah umroh pada 1 Juni 2023. Islam menjadi semakin populer di kalangan rakyat biasa dan elit Turkmenistan dalam dekade terakhir. Memberi nama bayi baru lahir dengan nama Araf, dan Islam telah tersebar luas di kalangan orang tua Turkmenistan. Selain itu, tidak hanya orang-orang Turkmenistan biasa, tetapi juga para elit, bintang pop, artis, dan blogger terkenal telah memulai mempromosikan Islam, membagikan kutipan-kutipan Al-Quran secara teratur. Puasa selama bulan Ramadan juga menjadi lebih populer. Pertumbuhan Islam yang begitu pesat dan terdesentralisasi di kalangan masyarakat belum pernah terlihat sejak era Uni Soviet. Menurut sebuah laporan Pew Research Center pada tahun 2009, 93,1% dari populasi Turkmenistan adalah Muslim. Secara tradisional, Turkmen dan Turkmenistan, seperti kerabat mereka di Uzbekistan dan Afghanistan, adalah Muslim Sunni. Islam diperkenalkan ke Turkmenistan selama periode penaklukan Islam oleh Khalifah Rashidin kedua dan ketiga, Umar dan Utsman. Islam di Turkmenistan memiliki tradisi yang menonjol, yaitu diseimbangkan dan diresapi dengan praktik dan tradisi rakyat. Terima kasih sudah menonton.
Itulah ulasan singkat tentang Turkmenistan.